Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang akan menerangkan mengenai konsep-konsep dasar technopreneurship. Saya sendiri Vera Nur Fadila, lalu kemudian ada teman-teman saya, Pungki, lalu ada Feby dan juga Mas Gata. Untuk topik bahasan yang akan dibahas kali ini ada 3, yaitu konsep dasar entrepreneurship, konsep dasar technopreneurship, lalu kemudian ada konsep dasar technopreneurship berbasis teknologi informasi. Nah, untuk yang pertama konsep dasar entrepreneurship. Untuk definisi entrepreneurship sendiri, sebagai contoh ada 4 tokoh, yaitu Peter Drucker, S. Wijandi, Howard H. Stevenson, P.G. Lemming, and Charles Erkel. Lalu kemudian ada entrepreneurship secara umum. Lalu untuk mempersingkat waktu sendiri, saya akan menjelaskan mengenai definisi entrepreneurship secara umum. Nah, entrepreneurship sendiri secara umum adalah proses kemanusiaan atau human process yang berkaitan dengan kreativitas serta inovasi dalam memahami sebuah peluang, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan sebuah nilai. Lalu untuk macam-macam entrepreneurship sendiri ada 4, yaitu government entrepreneurship, academic entrepreneurship, business entrepreneurship, dan juga social entrepreneurship. Lalu sebagai contoh dari tokoh masing-masing macam-macam dari entrepreneurship sendiri bisa dilihat pada layar. Lalu untuk selanjutnya adalah jiwa entrepreneurship yang harus dimiliki. Itu ada 3, attitude, skill, dan juga knowledge. Yang pertama adalah attitude. Kita harus memiliki opportunity creator, innovator, dan juga calculate risk taker. Lalu pada skill sendiri kita harus bisa memiliki komunikasi dan juga kepemimpinan, membangun relasi atau jaringan. Lalu kemudian adalah kecakapan dalam menjual suatu produk. Lalu dari knowledge sendiri yang harus kita punya adalah dasar-dasar dari bisnis itu sendiri. Lalu kemudian rencana bisnis dan implementasi dari bisnis tersebut seperti apa. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan sendiri dari entrepreneur dan juga manajer, di mana entrepreneur merupakan sebuah pemikiran yang panjang atau long term thinking, dan manajer adalah pemikiran yang pendek atau short term thinking. Lalu pada entrepreneur juga merupakan a set of attitude of life, dan sebuah yang dimana manajer adalah sebuah profesi atau profession. Lalu entrepreneur adalah required mental skills, dimana lebih berujung pada mental, dan manajer adalah sebuah keteknikannya, yaitu required berdasarkan teknik skill. Nah, untuk selanjutnya sendiri akan dilanjutkan teman saya mengenai konsep dasar technopreneurship. Yang kedua ada konsep dasar technopreneurship. Definisi technopreneurship. Technopreneurship terdiri dari teknologi dan entrepreneurship yang dapat diartikan sebagai suatu wirausaha yang menerapkan dan mengkolaborasikan kemajuan teknologi dalam menjalankan inovasinya. Konsep technopreneurship. Technopreneurship harus sukses pada 2 hal, yaitu menjamin bahwa teknologi yang menjadi objek bisnis dapat berfungsi sesuai kebutuhan, target pelanggan, dan dapat dijual untuk memperoleh keuntungan serta memberikan manfaat atau dampak secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Ono dalam Estiningsih dan Zainal menyatakan ada 2 hal yang penting harus diperhatikan untuk mendefinisikan technopreneurship, yaitu penelitian dan komersialisasi. Penelitian merupakan penemuan dan penambahan pada ilmu pengetahuan.
Komersialisasi dapat didefinisikan sebagai pemindahan hasil penelitian atau teknologi dari laboratorium ke pasar dengan cara yang menguntungkan. Definisi teknopreneur. Teknopreneur adalah seorang entrepreneur yang menguasai teknologi, kreatif, inovatif, berani untuk menciptakan hal baru, dinamis, dan passionate dalam menjalankan bisnisnya. Teknopreneur adalah seorang entrepreneur yang dapat memanfaatkan perkembangan teknologi terkini secara optimal untuk menghasilkan suatu profit. Kunci dari teknopreneurship adalah kreativitas. Dengan kreativitas yang tinggi, maka mental lama yang cenderung konvensional dari wirausahawan akan berubah. Teknopreneurship harus dibangun dengan mengkolaborasikan budaya, yaitu budaya inovasi, kewirausahaan dan kreativitas, dan konsepsi. Konsep inkubator bisnis, penelitian, dan pengembangan yang didukung oleh kapasitas wirausahanya sendiri, konektivitas, dan kolaboratif. Lalu pada bagian 3, konsep dasar teknopreneurship berbasis teknologi informasi. Suatu bangsa akan maju dan sejahtera bila jumlah entrepreneurnya minimal 2% dari total penduduk. Saat ini, ketika Amerika sudah memiliki 11,5 hingga 12%, Singapura 7%, serta Cina dan Jepang 10%, maka Indonesia baru mencapai 0,24% dari total 238 juta jiwa. Dan itu berarti masih dibutuhkan sekitar 4 juta wirausaha baru. Lalu ada jenis bisnis teknopreneur. Secara umum, ada 2 jenis bisnis yang dapat membentuk teknologi entrepreneur, yakni bisnis lifestyle dan bisnis pertumbuhan tinggi atau high growth business. Yang pertama, bisnis lifestyle. Usaha ini umumnya tidak tumbuh dengan cepat. Bisnis seperti ini biasanya tidak menarik bagi investor, seperti angel investor atau pemodal ventura. Bisnis tersebut tidak mempunyai potensi yang cukup untuk menghasilkan kekayaan yang signifikan. Seseorang mungkin ingin menjadi bos sendiri atau mengatur jadwal sendiri dan ingin memiliki kendali yang lebih besar. Lalu yang kedua, bisnis pertumbuhan tinggi. Bisnis pertumbuhan tinggi ini memiliki potensi untuk menghasilkan kekayaan yang besar dan dengan cepat. Jenis bisnis ini umumnya beresiko tinggi, namun juga memberikan imbalan yang lebih tinggi sehingga menarik bagi pada pemodal ventura. Lalu ada poin yang kedua, perang teknologi. Kemunculan teknologi baru secara terus-menerus dan penerapan teknologi yang semakin banyak dan menyebar membutuhkan inovasi yang berkelanjutan. Agar penggunaan teknologi dapat tepat guna dan mencapai sasarannya, teknologi merupakan cara untuk mengolah sesuatu agar terjadi efisiensi biaya dan waktu yang sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas dengan memperhatikan kebutuhan pasar, solusi untuk permasalahan, perkembangan aplikasi, perbaikan efektivitas. Lalu poin keempat ada teknopreneurship dan teknologi informasi. Istilah teknopreneurship mengacu pada pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wirausaha. Jenis wirausaha dalam pengertian teknopreneurship di sini tidak dibatasi pada wirausaha teknologi informasi, namun segala jenis usaha seperti usaha mebel, restoran, supermarket, ataupun kerajinan tangan, batik, dan perak. Pada penggunaan teknologi informasi yang dimaksudkan adalah pemakaian internet untuk memasarkan, pemanfaatan perangkat lunak khusus, atau pemanfaatan teknologi web 2.0 sebagai sarana iklan untuk wirausaha. Berikut ini adalah contoh-contoh teknopreneurship internasional. Mark Zuckerberg, pendiri dari media sosial Facebook, yang memulai karir teknopreneurship-nya sejak jenjang perkuliahan di tahun 2004. Dan kini ia berada di 10 besar orang terkaya di dunia versi Forbes. Lalu Steve Jobs, mantan CIO Apple, ini juga merupakan salah satu teknopreneur yang sangat sukses dengan produk Apple yang ia kembangkan. Kemudian teknopreneurship di Asia.
Pertama, negara Jepang memproduksi 1/5 dari produksi semikonductor dunia, termasuk 40% dari produksi chip memori flash yang banyak digunakan untuk pembuatan smartphone, komputer tablet, dan komputer. Contohnya yaitu adalah Sony Corporation dan Toshiba Corporation. Kemudian negara India mengembangkan sebuah handheld PC yang disebut sebagai SimComputer. SimComputer dikembangkan untuk pengguna pemula dan dari sisi finansial adalah pengguna kelas menengah bawah. SimComputer dijalankan oleh proses berbasis ARM yang murah dan menggunakan sistem operasi berbasis open source Linux. Dan yang ketiga adalah negara Cina, memulai menunjukkan kiprah dari perusahaan-perusahaannya di dunia internasional. Akuisisi IBM oleh perusahaan Cina Lenovo di tahun 2004 dan akuisisi perusahaan televisi Prancis Thomson oleh Guangdong membuktikan bahwa technopreneurship di Cina semakin kokoh. Lalu technopreneurship di Indonesia, pendiri dan CIO Bukalapak Ahmad Zaki masuk ke dalam kelompok teknopreneur berusia di bawah 30 tahun paling berpengaruh di Asia Tenggara. Karena Bukalapak tercatat sebagai salah satu perusahaan e-commerce terkemuka di Asia Tenggara dengan nilai transaksi mencapai 80 juta US dollar pada 2014. Kemudian, pengusaha muda asal Indonesia yang juga berpengaruh di Asia Tenggara adalah Bani Unade, co-founder dan CIO telah Traveloka. Platform pemesanan tiket pesawat dan voucher hotel ini dikunjungi 4 juta sampai 7,5 juta pengunjung setiap bulan. Melampaui kompetitornya, tiket yang mendapat kurang lebih 1,95 juta kunjungan per bulan. Selain itu, ada Jason Lamuda, CIO Berry Benka, situs yang fokus menjual busana wanita muslim. Situs berdiri pada 2012 kini telah dikunjungi 190.000 pengunjung pada April 2015 dan mendapat dukungan dana lebih dari 5 juta US dollar dari Green Ventures, Transcosmos, dan East Ventures. Lalu ada kelemahan technopreneurship di Indonesia. Penggunaan perangkat lunak tertentu akan mengurangi biaya produksi bagi sebuah perusahaan justru menjadi kendala bagi pelaku bisnis karena ini akan menciptakan ketergantungan terhadap teknologi buatan barat. Dan ini tidak sama dengan semangat technopreneurship yang dikembangkan oleh negara-negara Asia lainnya. Lalu inovasi yang berkembang belum mampu melepas ketergantungan tersebut karena masih berskala individu, seperti inovasi dan kreativitas dalam menggunakan penggunaan teknologi web 2.0 sebagai media promosi. Inovasi yang diharapkan adalah inovasi dalam pengembangan kapasitas lokal dengan basis teknologi dari dunia barat, sehingga mampu melepaskan kita dari ketergantungan penggunaan lisensi dan ketergantungan teknologi barat.